Oke. Pertama, perkenalkan nama aku Esyana Octaviani Amnifu, bisa dipanggil Esi. Aku mahasiswa semester 1, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Kristen Indonesia. Nah, di sini aku tuh dapat tugas UTS dari mata kuliah Organisasi Internasional buat wawancara gitu. Hmm, anggota dari salah satu organisasi internasional gitu. Sebelumnya, Kakak boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, jadi nama saya Florencia ya Sinta Bara. Eh, em, saya sekarang berada di Prancis, Uni Eropa. Saya baru menyelesaikan S2 saya tahun lalu 2020. Setelah itu saya em, mengikuti program traineeship namanya. Itu ada di Uni Eropa. Jadi di European Parliament ada namanya program human traineeship, di mana kalian nanti akan bersaing dengan pemuda-pemudi dari Eropa atau dari mana aja deh warga negaranya, tetapi nanti yang seleksi itu adalah um, dari European Parliament-nya. Jadi setiap tahun itu ada sekitar uh, tahun kemarin 7 ribuan orang yang terpilih hanya 300 lebih orang. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu buat anak-anak Uni Eropa, tetapi uh, boleh juga kita yang dari negara lain, yang pemegang paspor dari negara lain itu mengikuti program tersebut. Setelah itu saya join dengan UNDP, salah satu badan PBB yang bertugas untuk program development. Jadi United Nation Development Program. Di situ saya bekerja di salah satu divisi. Sebenarnya itu divisi policy, jadi kebijakan. Headquarternya di New York. Timnya itu namanya Nature Development, Global Program for Nature Development. Jadi di situ kita bekerja untuk kalau teman-teman pernah dengar namanya Equator Prize 2021 itu. Jadi kita dengan timnya nggak banyak ya, timnya ada sekitar yang benar-benar bekerja di situ sekitar lebih dari nggak lebih dari 30, jadi sekitar 20-an orang. Jadi di situ kita menyeleksi komunitas lokal dan juga indigenous peoples, jadi masyarakat asli atau masyarakat adat, untuk mendapatkan funding dari prize itu sendiri. Jadi nanti seleksinya itu berdasarkan dengan apa sih project yang indigenous people itu bisa tawarkan untuk meminimalisir climate change. Jadi apa sih knowledge dari local community, jadi inovatif knowledge dari local community sendiri untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim, seperti itu. Terus visi misi secara khususnya organisasi ini apa ya, Kak?
Visi misinya itu balik lagi ke namanya ya. Jadi development program. Jadi untuk membantu rural area seperti seperti daerah-daerah itu bukan maju sih. Jadi setara sama daerah-daerah lain seperti itu. Namanya kan juga United Nation ya. Jadi harusnya logiknya saja itu harusnya kita semua hidupnya setara seperti itu. Jadi dia itu kalau UN kan dia lebih ke yang headquarter kan itu lebih kepada yang politik seperti itu. Kalau UNDP dia yang lebih ke penanganan untuk development programnya. Terus ini nih kayak organisasinya kayak dinaungi sama pemerintah nggak sih, Kak? Jadi begini, jadi UN sendiri, PBB itu memang kan Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi memang ada anggota-anggota PBB. Nggak semua negara di dunia itu adalah anggota-anggota PBB. Jadi ada beberapa negara anggota PBB. Nah, kalau disebut kalau disebut pemerintah atau tidak, ya betul. Pemerintah memang PBB itu sendiri dinaungi oleh pemerintah-pemerintah dari negara anggota. Oke. Gitu. Terus kan ada bisa jelasin nggak beberapa program kerja dari organisasi ini, terus kendala dalam pelaksanaan program kerja itu? Kalau itu saya bisa jelaskan lebih kepada timnya ya. Jadi kalau UNDP itu kerjanya tergantung proyek. Jadi ada proyek untuk misalnya disaster risk, ada proyek tentang climate change, ada proyek yang khusus untuk tentang youth seperti itu. Jadi kalau yang dalam proyek Equator Initiative itu sebenarnya visinya memang membantu komunitas-komunitas lokal, membantu indigenous peoples untuk spread your word, gitu loh. Jadi membantu untuk mereka bisa terlihat oleh orang-orang. Jadi kan kalau komunitas lokal, kalau komunitas di daerah-daerah itu kan jarang ya ada yang menyoroti seperti itu. Jadi aim-nya dari Equator Initiative itu adalah ini ada komunitas lokal misalnya contoh ya indigenous peoples Dayak, Iban, Sungai Utik. Sungai Utik tahu kan? Nah, itu mereka adalah salah satu pemenang Equator Prize tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi waktu menang itu mereka dibawa mereka representatifnya dibawa ke New York untuk kasih pidato di depan umum, di depan di depan pemegang kekuasaan, di depan decision maker itu untuk berpidato bahwa ini loh masyarakat adat Sungai Utik dengan segala adat istiadatnya, dengan segala perannya dalam melindungi hutan, dalam dalam effort mereka untuk untuk beradaptasi dengan perubahan iklim secara
secara masyarakat adat seperti itu. Jadi itu dia aim-nya dari Equator Prize sendiri. Setelah itu mereka juga dibimbing. Jadi cara public speaking itu gimana sih untuk kalau misalnya kita mau berbicara dengan para decision maker kan beda ya sama kita berbicara dengan teman atau kita berbicara dengan bupati atau kita bicara dengan presiden seperti itu. Jadi mereka dirangkul oleh tim ini, dilatih bagaimana untuk advokasi ke depannya gitu. Terus kalau kendalanya sih kalau kendala itu kalau kita bekerja sama dengan warga lokal, terus kita dari background-nya misalnya kalau teman-teman di tim sih background-nya tuh sebenarnya orang luar ya. Jadi bukan orang yang tahu bagaimana sih orang Indonesia, apalagi Indonesia sendiri kan bukan satu budaya seperti itu. Jadi Indonesia sendiri kan ada orang Dayak, ada orang Padang. Nah, orang Dayak sama orang Padang aja udah beda makanannya. Jadi kadang-kadang kendalanya itu sebenarnya bagaimana kita memposisikan diri di pada pandangan mereka. Apalagi kalau masyarakat adat ya, itu paling susah sekali. Jadi teman-teman di tim itu ada yang belum pernah sama sekali ke Indonesia atau belum pernah sama sekali ketemu dengan indigenous peoples gitu. Jadi salah satu bukan hambatan ya, challenge lebih kepada tantangan itu sebenarnya bagaimana memposisikan diri untuk melihat. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh put your shoes in the other person's shoes. Put yourself in the other person's shoes itu negotiation skill-nya harus bukan harus emang harus oke, cuma harus ditingkatkan. Seperti itu. Kalau tim sebenarnya kalau organisasi-organisasi internasional itu lebih kepada kita cultural awareness-nya. Ini susah kalau dibahasakan kalau istilah-istilah begitu. Jadi kalau cultural awareness kita oke, kalau kita bisa lihat misalnya Etsy ya, Etsy sama saya. Misalnya Etsy orang Australia, saya orang Indonesia, seperti itu. Nah, bagaimana saya ketika meeting, ketika mengutarakan pendapat, bagaimana AC bisa melihat memposisikan diri sebagai orang Indonesia dan bagaimana saya juga bisa memposisikan diri sebagai seandainya saya orang Australia, seperti itu. Jadi yang personally yang saya rasa itu adalah tantangan itu. Yang lain sih lebih ke teknis ya, lebih ke bahasa juga betul, bahasa itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau kita nggak bisa komunikasi dengan bahasa yang sama dan dalam artian bukan hanya komunikasi dalam bahasa yang sama, tapi juga tidak mengerti hal yang sama, itu sama aja bohong gitu. Terus saran kakak biar kalau contohnya nih ada teman-teman yang pengen join gitu ke organisasi ini, itu gimana sih kak? Oke. Sebenarnya kalau yang saya lihat dulu waktu zaman saya
S1 itu belum banyak, belum internet tuh belum wah-wahnya gitu loh. Belum, jadi informasi-informasi yang di luar itu belum bukan sepenuhnya juga, belum apa ya, belum banyak yang tahu gitu. Jadi kalau untuk organisasi-organisasi internasional begini, mereka banyak sih yang kasih peluang untuk student untuk magang di tempat di organisasi ini. Biasanya itu kalian harus cek langsung di websitenya. Misalnya nih PBB. Jadi PBB itu type aja di Google PBB internship atau PBB magang. Nanti itu bakal keluar semua. Tapi jangan apply satu aja, karena yang mempunyai minat untuk magang di international organization itu ribuan orang, bahkan miliar orang. Jadi kalau apply-nya cuma satu aja, nunggunya lama. Itu aja proses aplikasi sampai bekerja itu rata-rata orang 2 bulan. Jadi nanti akan ada tesnya, jadi akan tergantung posisinya tuh apa. Jadi nanti ada tes tertulis, ada juga wawancara, ada juga yang kadang tes technical abilities kayak gitu. Ya tergantung. Tapi yang terpenting kalau mau bekerja di international organization itu yang pertama adalah bahasa. Nah, kita orang Indonesia bisanya rata-rata bahasa Inggris aja. Nah, itu sebenarnya nggak cukup. Karena apa? Karena di United Nations atau United Nation Agency itu ada 5 bahasa. Kita nggak perlu tahu semuanya. Jadi bahasa yang pertama itu bukan bahasa yang pertama. Salah satunya adalah bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, dan bahasa Cina. Jadi Mandarin. Jadi kalau mau bekerja di organisasi tersebut, itu paling nggak 2 bahasa. Jadi pilih aja. Ya, bahasa Inggris sudah pasti dong. Bahasa Inggris harus tahu. Yang keempat ini pilih aja mau lebih ke Mandarin, mau lebih ke Spanyol atau Prancis atau Rusia, terserah. Itu nanti ada nilai plusnya gitu. Jadi fokus ke bahasa Inggris sama bahasa additional bahasanya yang ada di 4 ini gitu. Jadi itu yang rata-rata orang Indonesia itu kalahnya menurut saya ya, kalahnya sebenarnya di situ. Jadi di bahasa. Kita agak kurang di bahasa additional daripada bahasa Inggris itu. Gitu. Jadi kalau misalnya suka Korea gitu, jadi tinggalin dulu bahasa yang tidak di dalam itu, coba di kesampingkan dulu. Jadi bahasa itu paling penting. Gitu. Jadi milihnya antara 4 bahasa itu ya tadi ya, Kak. Kalau di luar itu, ya, oke. Kalau di luar itu sebenarnya malah betul bagus. Jadi kalau kita kan bahasa Indonesia ya, cuma logiknya begini, siapa sih yang bicara bahasa Indonesia kalau di luar negeri? Kecuali itu pun orang Malaysia pun bahasanya bahasa Malaysia kan, bukan bahasa Indonesia seperti itu. Malah kita yang tahu bahasa Malaysia. Jadi 4 bahasa itu 5 bahasa, jadi 4 tambah yang bahasa Inggris itu adalah bahasa officialnya PBB.
Jadi kalau misalnya nanti di dalam PBB sendiri sebenarnya multilingual. Kamu bisa bicara bahasa apa aja bisa. Karena teman-temannya dari mana aja gitu loh, dari seluruh dunia, dari Afrika, dari Australia, dari New Zealand, ada yang dari Fiji. Jadi bahasanya memang campur. Cuma ya itu, kalau kamu bisa 4 bahasa itu, jangan semuanya. Semuanya nggak apa-apa sih sebenarnya, malah lebih bagus. Cuma kalau misalnya kamu kuasai 2 aja bahasa itu, tambah lagi bahasa ibu kamu, itu sudah paling oke gitu. Kalau dari segi bahasa, sebenarnya orang eh, kalau di Eropa sih, kalau di Eropa sendiri pemudanya itu udah apa ya? Di sekolah mereka udah belajar berapa bahasa gitu loh. Jadi ini yang harus teman-teman orang Indonesia ya tingkatkan sebenarnya di bahasa. Karena kita kalau kalau tidak masuk ke private school, kita tidak tidak ada kesempatan untuk belajar bahasa gitu loh. Maksudnya belajar bahasa asing lainnya. Jadi yang saya lihat itu untuk anak-anak muda Indonesia, bahasa itu harus ditingkatkan lagi. Skill lain Gitu. selain bahasa apa, Kak? Contohnya? Skill lain selain bahasa harus masuk dengan apa yang maksudnya majornya. Jadi kalau kamu kan international relation ya tadi ya. Ya, Kak. Nah, itu jadi harus sejajar dengan apa yang di apply kayak gitu loh. Maksudnya kalau misalnya international relation tapi apa apply-nya ke bidang yang berbeda kan jadi nggak nyambung juga gitu. Cuma international relation itu sangat luas, jadi lebih baik cari fokus yang kamu suka. Misalnya kamu suka menganalisa polisi, menganalisa kebijakan. Seperti itu. Nah, itu harus difokuskan dari sekarang. Makin awal makin bagus sebenarnya. Itu. Jadi harus difokuskan apa aja sih kalau misalnya mau jadi policy analis seperti itu. Apa saja sih bullet point-nya yang harus maksudnya soft skill yang harus saya kembangkan atau bahasa yang kira-kira yang harus saya kembangkan gitu. Yang lain kalau di luar Indonesia yang saya lihat orang-orang mudanya itu banyak yang pendidikannya tidak hanya setara dengan S1. Jadi S1 itu bukan udah biasa lagi ya, malah S2 itu yang udah biasa. Jadi tingkat pendidikannya juga harus ditambah. Oke. Bisa sharing nggak Gitu. sih, Kak, pengalaman Kakak dari awal kayak sekolah terus nyari-nyari buat apa masuk organisasi internasional gitu? Oke, kalau kita ya sebenarnya ini nih buat anak-anak yang dari daerah. Salah satunya adalah kalau bermimpi itu nggak apa-apa bermimpi biarpun anak daerah. Kalau kita di daerah kan apa sih namanya networkingnya itu kan kecil ya. Jadi kita tidak punya informasi-informasi yang ada yang tersebar di Jawa. Contohnya anak-anak Kalimantan pasti
anak-anak Kalimantan kalau di-compare sama anak-anak Jakarta misalnya ya, atau anak-anak di Jawa, bahasa Inggrisnya pasti masih yang yes, no, my name is, atau what do you want to eat? I mean like this kind of thing, um, itu sebenarnya harus ditingkatkan di SMA atau di SMP. Jadi kepercayaan diri itu sebenarnya eh, adalah satu hal yang wajib dipunya sama anak-anak di daerah. Karena dari kepercayaan diri itulah nanti muncul minat-minat. Oh, kalau dia aja bisa, kenapa saya enggak gitu loh. Terus yang kedua itu sebenarnya teman sih. Jadi bertemanlah sebanyak-banyaknya. Jangan bergumul sama grup-grup itu aja. Maksudnya gini, kalau misalnya saya dari Kalimantan, ya nggak apa-apa dong saya punya teman dari Sumatera atau dari Aceh atau dari Papua atau dari Jawa seperti itu. Jadi kan karena kita tuh sebenarnya nggak tahu, jadi nanti teman kita itu jadi apa? Bisa aja nanti kita ketemu di kantor atau nanti kita ketemu di atau meja untuk kesepakatan antara organisasi satu sama organisasi lain, kan kita nggak tahu gitu. Terus networking-nya jangan sampai situ aja. Jadi networking-nya itu harus sampai juga keluar. Jadi kalau misalnya kita bisa punya teman dari luar, kan itu kalau sekarang banyak exchange program ya, kalau nggak salah sekarang. Nah itu coba deh apply aja semua kesempatan yang kita lihat gitu. Mau kita centang checklistnya semua requirement-nya atau enggak, I mean who knows gitu loh. Jadi jangan melimitkan diri sendiri. Jadi biarpun misalnya requirement-nya ini, tapi kita menilai diri kita sendiri ada oke nih, dari 5 requirement, dari 5 persyaratan saya bisa checklist 4. Seperti itu. Maju aja. Kan kita nggak tahu siapa orang yang apply gitu. Jadi kan kita nggak tahu orang lain yang apply, siapa tahu aja mereka cuma checklist 3 gitu loh. Jadi jangan melimitkan diri sendiri gitu. Apalagi ya? Itu aja sih, pokoknya punya teman dari background yang berbeda itu sebenarnya benar-benar membantu. Jadi kita bisa lihat, oh ini nih misalnya orang dari Malaysia aja gitu ya. Orang dari Malaysia aja, pemuda dari Malaysia atau anak muda dari Malaysia, pikirannya tentang misalnya perubahan iklim. Pikirannya tentang perubahan iklim tuh gini, oh oke, aku nggak mau lagi misalnya beli ciki-ciki kayak gitu karena banyak plastiknya kayak gitu. Itu bisa aja, atau bisa aja anak Indonesia yang di Jakarta mikirnya, oh oke, kalau misalnya aku shoppingnya banyak, beli baju terus tiap bulan, itu kan tapi beli bajunya yang fast fashion, itu sama aja berkontribusi gitu loh. Maksudnya berkontribusi kepada waste gitu. Jadi kalau misalnya nggak guna, ya udah nanti aja deh. Misalnya ada orang yang berpikir begitu, ada juga yang kan lagi murah kayak gitu loh, aku beli aja gitu. Jadi sebenarnya pikiran, maksudnya pendapat-pendapat dari orang, gimana kita melihat pendapat-pendapat dari orang yang berbeda itu, dan gimana kita dealing dengan kalau misalnya ada orang yang pendapatnya beda sama kita, terus gimana kita dealing dengan pendapat yang berbeda itu
itu soft skill sih, gitu. Jadi ya, jadi itu maksudnya dunia itu luas. Jadi bertemanlah dengan siapa aja. Yang positif maksudnya ya. Gitu. Oke. Em, Sekian wawancara kita hari ini, Kak. Sebelumnya terima kasih karena udah mau meluangkan waktu membuat selesaiin UTS ini, tugas UTS ini. Makasih juga saran-sarannya, terus penjelasannya tentang organisasi ini. Tuhan Yesus memberkati selalu, Kak. Oke, terima Oke. kasih.